Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Baitul Hamid yang sama-sama kita akan dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat. Marilah senantiasa kita berada pada jalan yang benar, menjadi hamba Allah yang bersyukur, yakni abdan syakura, senantiasa melaksanakan ibadah ketaatan secara personal dan juga ibadah kebaikan sosial. Karena banyaknya kebaikan yang kita lakukan, ibadah personal dan sosial ini insya Allah akan mendapatkan tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingganya kehidupan kita khususnya di Indonesia ini penuh dengan keberkahan dari langitnya Allah, dari buminya Allah, dan dari makhluk-makhluk, bahkan makhluk jahat sekalipun yang memang Allah ciptakan sebagai ujian dari kita. Karena dikarenakan kita selalu berdoa kepadanya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita minta perlindungan kepada Allah yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, baik makhluk jahat berupa jin yang kafir, manusia yang kafir, atau makhluk-makhluk buas lainnya yang kemudian mengakibatkan penyakit-penyakit yang berbahaya yang bisa menghantarkan kita kepada kematian. Untuk itu mari senantiasa sekali lagi kita berada di jalan yang benar, benar-benar menjadi hamba Allah, hamba Allahnya benar, senantiasa bersyukur, memberikan banyak ketaatan baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas wa hablum minal alam. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada teladan panutan kita yang telah berjuang siang dan malam, mengorbankan harta jiwa raganya untuk tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia. Dan alhamdulillah berkat perjuangan beliau yang istiqomah dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya sebelum beliau wafat sallallahu alaihi wasallam menyaksikan orang-orang yang dulu melakukan berbagai macam tindakan kekerasan, tindakan penyiksaan, pembantaian dan pembunuhan kepada para pengikut-pengikutnya. Bahkan puncaknya sebenarnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mereka bunuh juga, dan hadiah yang bisa membunuh, menangkap dan membunuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kasih hadiah 100 onta merah. Dan ini diumumkan oleh pemerintahan kafir Quraisy yang ketika itu dipimpin oleh Abu Jahal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang menyebabkan kemudian Allah perintahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pindah tempatnya cari yang aman, tetapi masyarakatnya tentu mayoritas mendukung dakwah beliau, mendukung ibadah beliau, dan mendukung akhlak beliau. Yang kita tahu sebelum Muhammad ini menjadi nabi dan rasul, seluruh orang kota Mekah tahu orang ini sangat santun dan ramah dan tidak pernah berkhianat. Barang apapun yang dititipkan kepada beliau tidak rusak, tidak berkurang, utuh, dan beliau tidak meminta balasan jasa sekalipun. Al-Amin adalah modal sebenarnya untuk tersebarnya Islam dengan baik dan sempurna menyeluruh ke kota Mekah. Qadarullah yang terjadi adalah ini merupakan perjuangan, karena memang Islam ini sebenarnya akan dimenangkan oleh Allah, tetapi tentu kalau Allah yang langsung turun tangan, ya tidak ada perjuangan. Bahkan jangankan Allah yang turun tangan langsung, Dia utus saja malaikat. Kita tahu bahwa malaikat itu adalah satu-satunya ciptaan Allah, satu-satunya makhluk Allah yang paling senior. Postur tubuhnya tidak ada yang bisa mengalahkan
kebesaran badan, anatomi tubuhnya luar biasa besarnya. Satu saja diutus, maka tidak ada yang mampu manusia menghalangi dakwah para nabi dan rasul. Tapi kalaupun diutus, itu setelah melakukan perjuangan dengan sabar dan istiqomah, dan kemudian diutusnya pun bukan dalam bentuk tubuh yang asli, badan yang asli, wujud yang asli, tetapi Allah mengutusnya dalam bentuk tubuh seperti manusia, sehingga banyak kemenangan-kemenangan yang diraih ketika mereka bertempur di medan pertempuran, walaupun terkadang jumlahnya sangat sedikit. Dan ini diperlihatkan dalam sejarah perang di desa Badar pada bulan suci Ramadan. Am min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak, kata Allah, kelompok orang beriman istiqomah yang sabar jumlahnya sedikit bisa mengalahkan orang-orang kafir yang jumlahnya lebih banyak lagi. Itu dikarenakan orang-orang kafir tidak mengetahui siapa Allah. Ini penyebab juga kenapa orang-orang yang ada di kota Mekah mereka tidak ma'rifatullah haqqal ma'rifah, tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang baik, terutama di dalam bahasa Arab. Seperti mereka sudah paham bahwa ada Rabbun, ada Ilahun. Nah, mereka hanya menerima Allah sebagai Rabbun, tapi tidak menerima Allah sebagai Ilahun. Ketika ditanya pada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Wa idza sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Ketika ditanyakan kepada orang kafir Quraisy, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka katakan Allah. Tapi ketika mereka diajak untuk mengucapkan yang ucapan ini sangat fasih diucapkan orang-orang Arab, karena mereka berbahasa Arab, nabinya berbahasa Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan seterusnya, yaitu uridu an taqulu la ilaha illallah tuftahu bil rum wal fursh. Aku hanya ingin anda nih sekalian mengucapkan kalimat pendek saja, la ilaha illallah. Insyaallah kita akan mengalahkan dua superpower di dunia, Persia dan Romawi. Para jamaah yang berbahagia, la ilaha illallah ini memang diciptakan oleh Allah. Kalimat ini kalimat yang baik, yaitu tidak terjadinya pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah. Ini merupakan hikmah diciptakannya kalimat ini, sehingga sebenarnya mempermudah kita di akhir-akhir hidup kita ketika sakaratul maut, ketika sudah banyak yang tidak bisa kita gerakkan lagi, maka tidak perlu kita qomat kamit, cukup gampang menyebut kalimat ini, dan bahkan disahkan juga oleh ulama di akhir kehidupannya dia hanya menyebut Allah. Ini pun tidak ada pertemuan bibir atas dan bibir bawah. Dan inilah yang membuat keponakan ya dari Abu Thalib, ya, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib yang sudah menjadi nabi dan rasul, menangis, dan menangisnya itu terlalu lama, selama 1 tahun, yang dikenal dengan Amul Husni, yakni ketika beliau menyaksikan langsung, karena beliau yang mentalkinkan, beliau yang mengajarkan pamannya yang sang pembela Islam ini. Tetapi pembelaannya kepada Islam dan dakwah Islam ketika itu tentu tidak legal, ilegal, inkonstitusional di hadapan penguasa Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan belum mengucapkan 2 kalimat syahadatain. Dibimbinglah. Ini terjadi pasca diboikotnya Bani Hashim, baik yang muslim atau yang kafir, dikarenakan Muhammad ini dari Bani Hashim 3 tahun tidak disuplai apapun. Banyak yang meninggal dunia, diantaranya istri Nabi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nggak lama kemudian Abu Thalib, dan ini yang membuat nangis 1 tahun lamanya, Amul Husni, sehingga harus diberikan hiburan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ini menjadi patokan juga kemudian Allah perintahkan bagi yang tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan jiwa raganya, diperbolehkan untuk mencari tempat-tempat yang aman, sehingga ada yang ke Habasyah
tapi Habasyah Ethiopia di Afrika ini, menurut laporan dari Ja'far bin Abu Thalib dan Utsman bin Affan, hanya rajanya yang masuk Islam, sementara para menteri dan rakyatnya tidak ada yang masuk Islam. Sehingga Nabi katakan, sebaiknya Anda di sana saja. Kita sedang mencari-cari dengan izin Allah tempat yang masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam, sehingga qadarullah terjadi baiat Aqabah pertama, baiat Aqabah kedua, dan kemudian dengan izin Allah juga kota Yathrib 97% penduduknya beragama Islam, karena dakwah di sana alhamdulillah tidak mendapatkan tindakan-tindakan kekerasan, pemukulan, apalagi kemudian penyiksaan dan pembunuhan. Hanya sekedar debat saja, debat sengit dan mau diredam. Yang kasus Sa'ad bin Ubadillah yang begitu sengit mendebat Mus'ab bin Umair, tapi dengan tenang Mus'ab bin Umair katakan, ya Sa'ad, saat ini kepala suku, coba duduk dulu sebentar, saya ingin bicara. Jika ini dapat diterima silahkan, jika tidak bisa diterima silahkan tinggalkan. Kita tidak memaksa kehendak kepada orang lain untuk meyakini Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga kemudian beliau pulang kampung tanggal 10 Hijrah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, menangis karena semua orang berbondong-bondong afwaja masuk Islam. Menangisnya para ulama katakan dua, yaitu tentu dia bersyukur kepada Allah, kedua khawatir. Ini merupakan puncak dari perjuangan beliau, dan kemudian akan terjadi degradasi. Memang benar, setelah itu muncul di masa Abu Bakar As-Siddiq Musailamah bin Tuhkam yang diberi gelar oleh Abu Bakar As-Siddiq seorang pemimpin yang kalem, tetapi beliau mengatakan Musailamah al-Kadzdzab, ngaku sebagai Nabi dan Rasul, dan bohong dan memisahkan diri dari pemerintahan Islam pada saat itu. Dan seterusnya, kalau kita membaca sejarah Islam sangat menyedihkan, meneteskan air mata, terutama kemudian terbunuhnya atau dibunuhnya Umar bin Khattab, dibunuhnya Utsman bin Affan, dan ini kemudian menjadi masalah berikutnya dan seterusnya. Walaupun kemudian setelah itu bangkit lagi sehingga menguasai dunia kurang lebih 8 abad di Turki sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita ambil hikmah dari hijrah ini, bahwa Allah perintahkan kita untuk ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, wahajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Wahai orang beriman, kalian wajib berhijrah, berjuang di jalan Allah itu, kata Allah, dengan harta jiwa raga, dan dengan demikian kalian akan mendapatkan derajat yang tinggi dan kemenangan baik di dunia ataupun di akhirat. Hanya dua saja hijrah tempat, yakni kita berada di tempat full maksiat, full mungkarat, tidak punya kemampuan apapun untuk melakukan perubahan, khawatir mati akidah kita, mati ibadah kita, mati akhlak kita, dan tentu istri dan keluarga kita, cucu dan mantu keluarga besar kita. Maka kita diwajibkan untuk pindah, karena kita yakin di tempat lain ada masyarakat yang ahlul akidah, ahlus sunnah wal jamaah, ibadahnya sahihah, akhlaknya karimah. Maka tinggallah di sana. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mayya khalili. Jadi kata Nabi, kita harus bergaul dengan seseorang yang kita selektif, karena dia akan mempengaruhi kehidupan kita. Selektivitas mencari sahabat lingkungan ini bukan berarti kemudian kita eksklusif, tidak mau bergaul dengan yang lain. Ini sebagai sarana kita untuk memperkuat akidah, ibadah, dan akhlak, sehingga punya bekal. Fa insyaallah kita bergaul dengan siapa saja. Ulama katakan yahtalitun walakin yatamayyazun. Kita diperintahkan untuk bergaul, berkomunitas, berinteraksi dengan siapapun di masyarakat yang heterogen. Tetapi kita tidak larut, tapi kita insya Allah pelan-pelan bisa melarutkan mereka dengan syariat Islam, dengan kesabaran dan bil hikmah, bijaksana. Yang kedua adalah hijrah ma'nawiyah, non fisik, yakni mari kita teliti diri kita masing-masing, tanya kepada para ulama, apakah wahai ulama, akidah saya benar, saya begini.
jika akidah iman kita ternyata kurang benar, menyimpang, maka segera kita luruskan kepada akidah yang insya Allah boleh kita katakan pada diri kita yang salamah, yang sahihah wal salamah, yakni al-aqidah al-ahlus sunnah wal jamaah, yang insya Allah bukan hanya benar sahihah, tapi salamah, yang semakin kuat akidahnya, dia memberikan keselamatan. Jadi katakanlah ada istilah kampus akademis atau orang benci, orang yang terlalu dalam akidahnya disebut fundamentalis. Gerakannya fundamentalisme yang konotasinya adalah terorisme, ekstremisme, anarkisme dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena mereka sekali lagi fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu sebenarnya tentang materi ma'rifatul akidah al-islamiyah ahlus sunnah wal jamaah yang telah diperagakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan akidah shahihah wassalamah. Salimah, aqidatus shahihah wassalimah. Kemudian ibadah yang shahihah wal muntijah, dan akhlak yang karimah, Qur'aniyah wal mahmudah, terpuji. Juga tentu adalah bagaimana kita bisa menghijrahkan pemikiran kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, untuk segera pelan-pelan kita hijrah ke situasi non-fisik yang islami. Sehingga insya Allah dengan dua hal ini kita bisa meraih kemenangan di dunia dan di akhirat. Karena kemenangan Islam itu sebenarnya ketika Islam itu sudah menang di dalam diri kita masing-masing. Jadi perjuangan kita sampai mati adalah kum daulatul Islam fi qulubikum, tegakkanlah Islam dalam hati kalian, dan takum fil ardikum, akan tegak di bumi kalian. Dan ini contohnya di kota Yathrib, masing-masing bersemangat untuk mengislamisasi dirinya. Akhirnya proses begitu semangat kolosal nasional ke seluruh kota Yathrib, dalam waktu 1 tahun masyarakatnya sudah islami. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan benar tentang istilah kebangkitan Islam, kejayaan Islam yang tidak menjurus pada tindak kekerasan, keterorisan, dan kerugian serta kemudorotan, tapi justru mengarah kepada rahmatan lil